Hai, selamat datang di Life Manner. Hari ini kita mau bikin video berbagi cerita tentang pengalaman orang-orang yang ada di luar sana saat berada di kondisi yang mengganggu mentalnya. Gimana sih cara mereka akhirnya bisa keluar dari keadaan itu? Pernah dong, Mas. Jelas pernah sih. Pernah. 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 Ya, ada yang karena keluarga, ada juga karena dulu mantan pasangan. Itu juga pernah aku alami. Kebanyakan sih yang bikin kepikiran atau mengganggu mental ya, kayak di usia gue yang sekarang kok gue nggak bisa kayak teman-teman gue gitu loh. Teman-teman gue yang kerja, yang menikah, yang punya anak dan lain-lain gitu kan. Kayak perasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu-gitulah. Itu kayak bikin kepikiran banget tuh loh. Kayak bikin sedih, kayak mati aja lah kayak gitu. Kalau aku sih waktu itu di rumah tuh. Ya aku pas pulang kampung lah. Ya sebelumnya gimana ya ceritanya? Kayak kalau di rumah tuh kan pasti orang tua aku nanyain kerja di mana. Paling yang bikin drop itu ya kalau ditanya kerjanya di mana. Itu sama keluarga. Kalau sama teman mah nggak masalah. Cuman kalau sama keluarga tuh kayak bikin drop. Terus apa ya? Terus males aja gitu kan kalau ditanya kayak gitu. Kalau lagi kumpul-kumpul keluarga ditanya kayak gitu. Jadi kurang lebih tahun 2020 itu secara mendadak saya ditinggal ibu saya meninggal dunia. Itu yang membuat aku drop banget sih, karena aku sama ibuku tuh ya bisa dibilang deket banget lah daripada ke ayah ya, karena ibu kan pekerjaan rumah tangga, jadi dia di rumah benar-benar didik aku dari kecil sampai 2020 kemarin. Bahkan hingga saat ini sih didikannya selalu ada. Jadi kehilangan beliau itu adalah sesuatu yang tidak pernah aku bisa bayangkan. Jadi dalam mimpi dan dalam keseharian itu selalu ketakutan, hal terbesar dalam hidupku adalah kehilangan seorang ibu. Tapi ternyata justru itulah yang benar-benar terjadi gitu loh. Nah, itu sempat drop banget sih. Itu sekitar tahun 2016 sampai ya tengah-tengah 2018 lah. Jadi kayak kurang lebih 1,5 tahun itu pernah kejebak di toxic relationship. Yang sampai toksiknya itu sampai ke abusive mental dan fisik ya waktu itu ya. Jadi itu benar-benar mungkin ada di titik terendah sih, karena kalau toxic relationship-nya itu udah sampai ke fisik waktu itu, sampai benar-benar kayak ngerasa nggak ada harga dirinya gitu, dalam artian karena waktu itu sempat ya dikata-katain dengan kata-kata yang gak pantas. Kemudian habis itu juga sempat beberapa kali kena pukulan di wajah, di tangan, terus sampai ada luka bekas sampai sekarang sih. Itu yang bikin benar-benar ngerasa udah nggak worth it lagi di dunia ini kayak gitu. Terus ya sempat mungkin sekitar hampir 2 tahun, dan itu ngeganggunya nggak cuman ke personal life tapi sampai ke kerjaan, ke lingkungan, ke relasi sama teman-teman juga gitu. Sebenarnya sekarang masih belum tenang, Mas. Sekarang masih belum tenang ya, masih berusaha sendirilah buat membuktikan, ya bukan membuktikan sih, buat apa ya buat bertahan di jalanku sendiri gitu loh, di jalan yang aku pilih. Kan nggak semuanya harus kerja sesuai jurusan kayak gitu, nggak. Ya aku cuman pengen bisa bertahan di jalan yang aku pilih aja sampai sekarang. Ya berusaha kayak gitu sih, Mas. Udah lama prosesnya itu, Mas. Kayak sebelum tidur aja masih kepikiran gitu loh. Kayak sedih sampai bisa bikin gak bisa tidur gitu loh, karena kepikiran itu. Karena kalau kita ngebandingin diri sendiri sama orang lain kan gak akan ada habisnya ya. Dan itu yang terus saya lakukan gitu loh. Tapi
sampai di suatu titik kayak berhenti lah ngebandingin gitu, kayak udah fokus aja apa yang ada di depan lo sama syukurin. Sejauh ini sih itu yang dilakukan, yang gue lakuin ya, biar stay alive, stay positif gitulah. Bersyukur sih mas. Di saat kita down itu menurutku ya kita nggak apa-apa down, karena sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi di kehidupan kita itu kan semua rencana Tuhan. Kita nggak bisa menolak atau melewatkan begitu saja. Jadi menurutku di sisi saat kita terpuruk pun ya sudah, nikmati itu, lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jadi saya mungkin nggak terhitung ya waktunya saya berapa lama untuk berdialog dalam diri, karena menurutku hidupku benar-benar waktu itu untuk ibu. Jadi di saat ibu nggak ada itu kayak aku kehilangan arah tujuan hidup. Nah, pertama aku diam diri, introspeksi diri, ke depan ini aku mau kayak gimana. Kedua yang paling membantuku bangkit lagi, selain diriku sendiri pastinya, teman-teman di sekitar. Menurutku teman-teman di sekitar luar biasa ngebantu ya. Mau itu dekat atau enggak, tapi kehadiran mereka di saat aku kondisi itu benar-benar yang salah satu yang nge-push aku balik lagi ke jalan hidupku mau kayak gimana, kayak gitu. Mungkin yang paling gampang itu adalah ini kali ya, bangkit dari masalah mantan dulu kali ya. Kalau dari masalah mantan itu, aku bisa bangkit itu dari aku mengenali dulu kelebihanku apa. Terus aku berharga. Gitu. Aku selalu tanamin dalam diri aku tuh berharga. Gitu. Jadi ketika aku sudah menemukan kembali semangat itu, aku langsung mengubah diriku dari yang tadinya aku ngedrop. Aku nggak boleh kelihatan kalah. Jadinya aku berusaha untuk gimana caranya aku bangkit, entah dengan aku dandan, aku ganti gaya, terus aku jalan-jalan, aku makan, aku traveling, gitu. Apapun yang bikin aku senang lagi dan bangkitkan kembali percaya diriku, itu sih salah satu yang aku lakukan untuk bangkit dari mentalku drop saat itu. Waktu itu nekat ya, karena memang beberapa kali sebenarnya sudah di fase 1,5 tahun itu beberapa kali udah mencoba untuk melepaskan diri, tapi ternyata nggak bisa. Karena yang harus teman-teman tahu, kalau kita ada di toxic relationship itu tidak bisa semudah itu untuk lepas, karena akan selalu ada ancaman dari luar ataupun dari diri sendiri, karena kita ngerasa kita udah gak punya siapa-siapa lagi gitu kan. Tapi waktu itu pada akhirnya nekat dan akhirnya menemukan lingkungan, waktu itu kebetulan lingkungan kerja yang benar-benar temannya suportif. Akhirnya nekat dengan ya walaupun caranya kabur-kaburan ya waktu itu. Jadi long story short aja, waktu itu aku memutuskannya pun dengan tidak baik-baik dari chat, waktu itu via chat. Terus kemudian aku benar-benar kabur karena posisinya waktu itu ngekos. Jadi benar-benar kabur, aku menghilang ke tempat temanku mungkin sekitar 2 minggu. Benar-benar nggak mau ketemu sama orang itu. Terus akhirnya lepasnya pun ya dengan menghilang dan menjauh gitu. Buat teman-teman yang mungkin saat ini mental lagi jatuh, take your time. Nggak apa-apa, kamu mentalmu lagi jatuh itu nggak dosa kok. Tapi pelan-pelan bangkit ya. Jangan mau terus-terusan jatuh, jangan mau kalah sama keadaan. Kalau di case yang kayak aku itu sih, ya yang kamu bisa ya kamu memegang teguh pendirianmu. Kalau aku sih, selama aku berjuang berarti aku hidup, itu yang aku pikir. Jadi kalau aku nggak ngapa-ngapain malah kepikiran terus, nah itu yang bikin aku nggak hidup. Jadi aku coba berjuang supaya aku ngerasa hidup. Ya coba aja dulu gitu. Menurutku namanya refleksi dalam diri atau introspeksi diri itulah hal paling penting, karena hidup kita adalah diri kita. Kalau kita tidak mengenal diri kita kayak gimana, kita misalkan hanya langsung melakukan apa kegiatan yang kita senang untuk melupakan, itu kita tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya melupakan masalah. Tapi suatu saat itu bakal muncul terus gitu. Makanya kita harus mengenal diri kita sendiri. Pertama itu di saat introspeksi pasti
ada dialog yang kita tuh pengen apa, akhirnya kita menemukan sesuatu itu. Nah, kita butuh namanya dorongan ya, untuk akhirnya apa yang udah kita temukan dalam diri kita itu bisa benar-benar kita lakuin. Nah, kalau aku sih menurutku namanya kita manusia itu bisa disebut sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita pasti butuh orang lain. Makanya di situ menurutku adalah teman faktor penting dalam hidup kita. Mau teman, keluarga, orang lain lah, itu yang penting. Makanya mencari teman yang pas, cocok, itu sesuatu yang penting menurutku. Yang pertama adalah kamu harus punya lingkungan yang memang mendukung. Dalam artian mereka akan membantu kamu untuk gimana caranya melindungi kita gitu. Kalau dari personal aku sendiri, sejujurnya sampai sekarang luka batinnya mungkin belum 100% sembuh ya. Dalam artian traumanya masih kerasa gitu. Jadi kalau kayak dengar orang ngomong kenceng atau mungkin agak ngebentak itu tiba-tiba kayak ke-trigger lagi kayak gitu. Cuman pada akhirnya pun selain menemukan lingkungan yang benar-benar support, juga harus mau terbuka sama keluarga. Kesalahan kedua aku dulu adalah aku sama sekali tidak terbuka sama keluarga. Jadi pernah aku pulang dengan posisi mata bengep sebelah gitu, ketika ditanya kenapa, oh nggak apa-apa sleepwalking kejedot tembok, waktu itu aku bilang kayak gitu, padahal itu emang bekas dipukul. Nah, yang kedua adalah kamu harus terbuka sama keluargamu, karena pada akhirnya aku juga cerita gitu ke orang tua, dan ya dari situ benar-benar diseleksi banget siapa sih yang boleh deket sama kita gitu. Kitanya sendiri juga harus mau nggak mau ya harus keluar dari lingkungan seperti itu. Maksudnya dari nggak cuma dari satu personnya aja, tapi dari circle-nya dia juga. Bagaimana caranya kita harus bisa narik diri, cari lingkungan baru, dan seeking for professional help sih. Maksudnya dalam artian pasti harus ke psikolog atau bahkan mungkin ke psikiater. Itu penting karena mungkin persepsi orang kalau kita ke psikolog atau psikiater kan udah gila gitu, tapi enggak, kita memang harus butuh bantuan orang-orang profesional buat bisa pulih, walaupun mungkin nggak 100%, tapi seenggaknya prosesnya itu bisa dibantu sama orang-orang yang profesional gitu sih. Dan yang terpenting adalah maafin diri sendiri dulu, baru kita bisa maafin orang lain gitu. Kita. Itulah cerita dari teman-teman kita yang sudah pernah mengalami. Makasih banget buat kamu yang udah nonton. Semoga kamu suka dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!